Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah, kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu, berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu,
Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, Lagi pula ia berkata kepadaku, Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempelajari kitab Rut pasal kedua. Rut bertemu dengan Boas. Dalam hukum Musa, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengizinkan orang-orang miskin memungut hasil panen yang masih tercecer dari musim penuaian. Tuhan bermaksud agar orang-orang yang kaya, yang berkecukupan, berbagi, peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Tuhan mau anak-anaknya, orang-orang percaya, kita semua memiliki kasih yang tulus ikhlas kepada sesama kita. Boas adalah seorang yang kaya dan mempunyai hati yang baik, yang peduli kepada sesamanya. Salam Boas yang rohani, saudara bisa lihat di ayat 4. Tuhan kiranya menyertai kamu. Salam yang rohani dan perhatiannya kepada Rut dan Naomi, lihat di ayat 8-12, menunjukkan karakternya bahwa ia orang yang mengasihi Tuhan, yang berusaha melakukan perintah Tuhan. Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat ini adalah ayat kunci dari kitab Rut. Di tengah-tengah kemurtatan besar zaman itu, zaman para hakim, Tuhan jelas melindungi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh berpatokan, berpaut mencari Tuhan. Dengan percaya sungguh dan iman yang mengabdi kepada kehendak Tuhan. Kisah Rut adalah kisah pemeliharaan dan persediaan Tuhan kepada semua orang yang sungguh percaya kepadanya dan mengikuti jalan-jalan Tuhan setiap hari. Seperti Abraham menanggapi panggilan Tuhan dengan iman, demikian juga Rut percaya kepada Tuhan. Dia rela meninggalkan tanah air dan keluarga besarnya untuk mengikuti rencana Tuhan, maksud penebusan Tuhan.
melalui hidupnya. Dia mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, Naomi mulai mengerti bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkannya. Bahwa Tuhan ternyata mengasihinya. Kemurahan Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Sikapnya berubah dari pemahaman yang salah sebelumnya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Puji Tuhan. Boas sebagai keluarga dekat dari Naomi dan Ruth dituntut oleh hukum Musa untuk menyediakan, memelihara keperluan keluarga besarnya, terutama yang miskin. Boas memenuhi kewajiban ini dengan menikahi Ruth dan membeli tanah keluarga Elimelek. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan rencananya. Sebab itu mari kita hidup sesuai rencana Allah. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.